sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kami ingin ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan berkati teman-teman yang di rumah ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama karena Tuhan telah memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Katakan, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. 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 Karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Sing it. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus. Silakan kakak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan sertanya, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk kita masih posisi jalan ya. Katakan, jalan serta Yesus,
Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan begitu mencintai kita. Mari sama-sama katakan, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, katakan lebih sungguh, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah mencintai kami lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sungguh kami mencintai Kau Tuhan Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pagi ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu, berikan kami hati yang lebih sungguh lagi untuk fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, ketemu lagi semua. Gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Ya, Kakak Rika berharap juga seperti itu. Seluruh keluarga dan adik-adik juga sehat selalu. Nah, di minggu ini kita ketemu lagi nih. Ada sesuatu yang Kakak Rika mau sampaikan. Jadi, Kak Rika mau cerita nih. Ceritanya nih kemarin ya, kakak ketemu teman kakak. Jadi
udah lama banget nggak ketemu dia nih. Nah pas ketemu kakak tahu orangnya tapi kakak lupa namanya. Wah, kalau kita salah panggil nama kan tentu saja nanti teman kakak tersinggung kan. Jadi mau nggak mau kakak Rika tanya, maaf aku lupa nama kamu siapa ya. Nah setelah itu dia kasih tahu namanya. Jadi setelah itu kakak minta maaf karena lupa sama dia. Nah bukan lupa sama orangnya tapi lupa sama namanya karena saking lamanya nggak ketemu. Nah adik-adik pernah ngalamin nggak hal yang seperti ini? Jadi ini apalagi kan lagi pandemi nih, kan adik-adik selama ini belajar di rumah ya kan, paling lihat namanya di layar gitu kan. Terus pas ketemu orangnya nggak beda dikit, tapi aku yakin namanya ini, tapi aku salah ya kan. Jadi adik-adik kalau misalnya lupa atau nggak tahu, adik-adik bisa tanya, maaf aku boleh tahu gak nama kamu siapa? Ya pasti teman adik-adik dengan senang hati akan memberitahukan ya. Jadi daripada kita salah panggil nama kan ya kan nanti tidak nggak enak ya kan, karena nama seseorang itu istimewa. Iya seperti nama adik-adik juga. Jadi adik-adik yang beri nama adik-adik itu siapa? Benar sekali, papa mama ya. Nah papa mama tuh berikan nama untuk adik-adik, pasti namanya yang sangat istimewa, spesial ya kan. Bagi papa mama tuh sangat spesial, bagi adik-adik juga sangat spesial karena tiap nama orang tuh ada artinya. Iya, jadi mungkin papa mama memberi nama adik-adik dengan harapan adik-adik tumbuh sehat, jadi anak yang pintar, jadi anak yang kuat, jadi anak yang patuh sama papa mama. Makanya nama adik-adik itu spesial. Nah, dan kita juga harus menghargai nama orang lain juga. Nah seperti itu. Nah untuk nama kita sendiri tentu saja ya pasti ada beberapa di kelas gitu. Misalnya ada yang punya namanya sama, tapi tentu saja nama terakhirnya beda kan? Iya benar sekali. Jadi nama depan mungkin sama, tapi nama belakang itu beda. Nama belakang itu nama keluarga kita. Jadi yang mengatakan bahwa kita adalah anggota keluarga tersebut. Nah, Kakak Rika mau cerita tentang Tuhan Yesus juga. Jadi Tuhan Yesus mempunyai murid-murid. Adik-adik tahu berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Siapa? Oh, Kakak Rika tahu tuh, kakak denger tuh di belakang. Ya, ada 12 orang. Benar sekali. Coba nih kakak tantang adik-adik yang di rumah nih yang sedang ibadah hari ini, bisa gak sebutkan satu nama atau mungkin adik-adik tahu 2 nama atau beberapa nama dari murid-murid Tuhan Yesus ini? Coba Kak Rika kasih waktu 1 detik. Oh kecepatan kalau 1 detik Kak. Ya coba 2 detik. Oke mulai dari sekarang. Oke, wah kakak denger tuh rame tuh di belakang. Iya kak, ada namanya Yakobus, ada Simon, terus ada Yohanes, wah ada yang namanya Thomas. Iya pasti banyak sekali nih adik-adik yang sudah tahu nih nama-nama murid Tuhan Yesus. Iya, murid-murid Tuhan Yesus ini tentu saja Tuhan Yesus tahu setiap nama-nama muridnya. Nah, karena dia juga tahu nama itu sangat spesial, sangat istimewa bagi yang punya nama tersebut. Jadi, Tuhan Yesus menghargai murid-muridnya. Dia mengetahui dengan persis siapa saja murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mengambil murid-murid ini untuk membantu Tuhan, untuk menyebarkan ajaran Tuhan. Jadi, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dan dia memberikan tugas kepada Tuhan Yesus untuk menyebarkan ajaran dia, dan Tuhan memilih murid-muridnya ini untuk membantu dia menyebarkan ajarannya. Nah adik-adik, tentu saja Tuhan Yesus gak sembarangan milih, dia memilih orang yang taat. Nah
murid-muridnya ini Tuhan latih, Tuhan bimbing, Tuhan percayakan untuk menyebarkan ajarannya. Nah, di sini kita tahu Tuhan Yesus itu guru yang sangat baik, ya. Jadi dia bisa mengajarkan murid-muridnya. Adik-adik sendiri juga tentunya sebagai seorang murid kan? Iya, belajar pasti dong, dengar perintah gurunya. Nah, jadi arti murid itu apa? Arti murid itu adalah seseorang yang ingin belajar untuk lebih tahu, untuk bisa mengamalkan apa yang dia pelajari di tempat dia berada. Ya, Kak Rika juga seorang pelajar, sampai sekarang juga belum berhenti belajar, karena setiap hari pasti ada sesuatu yang baru. Nggak hanya dalam hal nggak hanya dalam hal pekerjaan, tetapi dalam mempelajari firman Tuhan pun setiap hari ada yang baru. Jadi kita nggak boleh stop untuk belajar, kita harus selalu ingin tahu. Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita tanya dengan orang yang lebih tahu. Jadi Tuhan Yesus ini adalah seorang guru yang mendidik murid-muridnya. Jadi dia juga ingin murid-muridnya supaya lebih pintar dan percaya kepada Tuhan, supaya dia bisa menyebarkan ajaran Tuhan dan menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi adik-adik juga sebagai murid tentu saja harus belajar lebih tekun ya. Jadi kalau kita dengar suara perintah guru, pasti kita akan lebih pintar, pasti kita akan berhasil ya. Jadi jangan tuh kalau lagi belajar, wah kita main, wah kita menggambar, wah kita baca buku yang lain gitu loh. Terus malah sibuk main game. Wah, itu malah kita jadi nggak bisa belajar. Nanti kalau pas guru tanya, kita nggak bisa menjawab. Nah, jadi adik-adik kalau belajar dengan serius ya, supaya kita juga mengerti, ya kan? Karena kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak akan memahami apa yang guru kita sampaikan. Ya, seperti itu juga Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya. Nah, dia menginginkan murid-muridnya supaya untuk bisa berhasil dalam menyebarkan ajaran Tuhan. Ya, jadi adik-adik, Tuhan memperlengkapi murid-muridnya ini untuk menyebarkan perintah Tuhan, yaitu dengan memahami Alkitab, dengan berdoa, dengan percaya. Ya, seperti kita juga, kita belajar firman itu dengan kita berdoa lebih sering, kita baca firman lebih sering, ya. Nah, adik-adik, firman yang Kak Rika sampaikan hari ini kita bisa lihat loh di Matius, ya, di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Ya, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia bilang, Tuhan Yesus berkata seperti ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itu yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di sini sangat penting adik-adik, Tuhan Yesus sangat mempercayai murid-muridnya. Dia tahu isi hati murid-muridnya. Meskipun nama setiap orang berbeda, tapi dia lebih tahu apa yang ada di dalam isi hati murid-muridnya. Jadi kalau adik-adik juga penasaran nih, apakah Tuhan Yesus tahu? Apakah Tuhan Yesus tahu adik-adik masing-masing? Pribadi adik-adik seperti apa? Ya, dia pasti tahu. Jadi jangan khawatir. Tuhan Yesus menghargai kita semua, dia tahu nama kita, dia tahu isi hati kita. Seperti juga dia tahu isi hati murid-muridnya. Jadi adik-adik, yuk kita berdoa lebih tekun, belajar firman lebih tekun, dan menuruti kehendaknya, dan kita amalkan segala yang Tuhan Yesus perintahkan
ibadah kita. Ya adik-adik, kita lakukan, oke? Nah sekarang Kakak Rika mau ini nih, mau ajak adik-adik untuk melakukan tantangan. Nah adik-adik, sekarang Kakak Rika punya tantangan untuk adik-adik, yaitu menyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Tapi sekarang kita latihan dulu ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, seperti itu adik-adik ya lagunya. Jadi adik-adik hafalin di rumah, nyanyikan. Kalau sudah bisa taruh di grup Abijol Tim kita. Oke, Kakak Rika mau lihat nih siapa saja adik-adik yang bisa menyanyikan lagu 12 murid Yesus ini. Oke. Nah sekarang waktunya kita tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau bimbing kami, Kau berkati kami, Kau ajaran kami ya Bapa, supaya kami menjadi murid yang lebih baik, supaya kami lebih mengerti, supaya kami lebih bersabar ya Bapa dalam mendengarkan ajaran-Mu, dan kami tahu ya Bapa cara melaksanakan perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami menjadi murid yang mendengar perintah guru kami, yang mau belajar dengan sepenuh hati dan mau memberikan yang terbaik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami di rumah supaya Engkau berkati mereka dan melindungi mereka setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam.
Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Ayat hafalan. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kitab Matius pasal 4 ayat 19. Let's go. This is the day. This is